Assalamualaikum, ringkasan hadis Sahih Bukhari episode ke-1. Yang pertama, Kitab Wahyu. Bab 1, bagaimana cara diturunkannya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang berhijrah untuk mengejar keuntungan dunia atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka pahala hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Berikutnya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Al-Harits bin Hisham bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana wahyu itu turun kepada engkau? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, terkadang wahyu itu turun kepadaku seperti suara gemerincing lonceng, dan itu cara yang paling berat bagiku. Setelah suara gemerincing itu tidak terdengar, maka aku telah menguasai apa yang difirmankannya. Ada kalanya malaikat datang kepadaku dengan menyerupai sosok seorang laki-laki. Dia mengajakku berbicara sehingga aku menguasai setiap perkataannya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau pada saat cuaca sangat dingin di hari itu. Tetapi aku melihat keringat beliau bercucuran hingga wahyu itu selesai diturunkan. Berikutnya, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berupa mimpi yang benar kebenarannya nampak terlihat seperti terangnya fajar subuh. Setelah itu beliau dijadikan senang menyendiri atau berkhalwat, maka beliau melakukan khalwat di Gua Hira. Beliau bertahanuts dan beribadah selama beberapa malam. Sebelum ia kembali kepada keluarganya untuk berbekal khalwat berikutnya. Beliau pulang menemui Khadijah lalu berbekal kembali berkhalwat. Di Gua Hira itulah kebenaran datang kepada beliau. Malaikat Jibril datang kepada beliau seraya berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, kemudian malaikat itu memelukku dengan pelukan yang sangat keras sehingga aku tidak bisa bernafas. Setelah itu ia melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Aku menjawab dengan jawaban yang sama. Aku tidak bisa membaca. Kemudian ia memelukku untuk yang kedua kalinya sehingga aku tidak dapat bernafas. Kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian untuk ketiga kalinya ia memelukku dengan keras, kemudian melepaskanku dan berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-ayat 3. Kemudian beliau pulang dengan membawa wahyu tersebut dan dengan hati yang gelisah. Sesampainya di rumah, beliau menemui Khadijah binti Khuwailid seraya berkata, selimuti aku, selimuti aku. Maka ia menyelimuti beliau sehingga beliau tidak lagi menggigil akibat rasa takutnya. Selanjutnya beliau menceritakan apa yang beliau alami kepada Khadijah. Beliau berkata, aku takut sesuatu menimpa diriku. Khadijah berkata, sekali-kali tidak, Allah tidak akan merendahkanmu selamanya. Engkau adalah orang yang suka menyambungkan tali silaturahmi, suka meringankan beban orang lain, menolong orang miskin, memuliakan tamu, dan membantu orang yang tertimpa kemalangan. Khadijah pun membawa beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra dari paman Khadijah. Dia adalah salah satu pemuka Nasrani pada zaman Zahiliyah. Dia menulis kitab Injil dan dalam bahasa Ibrani. Dia menuliskan sesuatu dengan apa yang dikehendaki Allah. Saat itu dia sudah sangat tua sekali sehingga matanya telah buta. Khadijah pun berkata kepadanya,
Wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang dialami oleh putra saudaramu ini. Warakoh berkata kepada beliau, wahai putra saudaraku, apa yang engkau lihat? Maka beliau menceritakan apa yang beliau lihat. Warakoh pun berkata, dia adalah Namus atau Jibril, malaikat yang sama yang turun menemui Nabi Musa. Aduhai seandainya aku masih muda dan hidup ketika kaummu hendak mengusirmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apakah mereka akan mengusirku? Warakoh menjawab, benar. Tidak ada seorang pun yang menerima apa yang engkau terima kecuali ia akan dimusuhi. Seandainya aku masih hidup hingga datangnya hari itu, maka aku benar-benar akan membelamu dengan seluruh kemampuanku. Selang beberapa hari kemudian, Warakoh meninggal dunia dan wahyu pun berhenti untuk sementara waktu. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansori. Ia menceritakan tentang masa terputusnya wahyu. Ia mengungkapkan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Lalu aku menengadah dan aku melihat malaikat yang datang kepadaku ketika aku di Gua Hira. Malaikat itu duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Aku merasa takut dan dengan segera pulang ke rumah. Aku berkata kepada Khadijah, selimuti aku, selimutih aku. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Al-Quran Surat Al-Mudatsir ayat 1-5. Setelah itu, wahyu pun mulai diturunkan secara berangsur-angsur. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat ke-16. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dengan sangat tertekan, sehingga beliau menggerakkan bibirnya secara cepat untuk mengikuti wahyu yang diterimanya. Ibnu Abbas mengatakan, aku juga menggerakkan kedua bibir sebagaimana beliau menggerakkannya. Maka turunlah firman-Nya, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 16 dan 17. Yakni bahwa Allah menghimpun wahyu tersebut di dalam hatimu sehingga engkau dapat membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 18. Yakni dengarkanlah dan diamlah. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat ke-19. Yakni bahwa Allah yang akan menjadikan engkau dapat membacakannya. Setelah itu apabila Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendengarkannya dengan seksama. Setelah Jibril pergi, maka beliau membacakannya sebagaimana yang dibacakan oleh Jibril. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Rasulullah adalah orang yang paling murah hati. Beliau lebih bermurah lagi apabila pada bulan Ramadan, yaitu ketika beliau bertemu Jibril. Jibril menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih pemurah dibandingkan dengan angin yang dikirim Allah untuk menurunkan hujan. Sekian, berlanjut ke episode kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.